Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya. Jadi menurut pengamat politik Faisal Assegaf, Jokowi itu sampah. Apakah kita bisa menerima begitu saja pandangan dari Faisal Assegaf yang lagi-lagi harus kita katakan sebagai orang-orang yang kehilangan kewarasan dan sukanya cuma membangun opini sesat bahwa kehidupan berdemokrasi di tanah air kita sedang tidak baik-baik saja karena ada sampah-sampah yang mengganggu dan virus-virus yang meracuni kehidupan kita. Lagi-lagi sampah itu maksudnya adalah Jokowi yang menjadi faktor pengganggu bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ingin mengajak kita semua membincang hal ini dan kita sekaligus ingin memberikan klarifikasi koreksi tajam bahwa Jokowi bukan sampah, tetapi Jokowi adalah sesuatu yang berharga bagi Prabowo dan bagi kemajuan Indonesia hari ini dan ke depan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan Faisal Assegaf ini muncul ketika ia berdebat sangat keras dengan seorang politisi perempuan yang saya pernah apresiasi, sangat berani dan memperlihatkan kemandirian berpolitik yang menempatkan ia sebagai seorang politisi perempuan yang patut diperhitungkan. Ia berbeda dengan banyak perempuan yang lain yang hanya menyimpan pengetahuannya dan keberaniannya atau nyali politiknya. Tetapi Irma Suryani adalah seorang politisi yang bahkan mampu berdebat dengan orang-orang, para laki-laki yang selama ini selalu kita posisikan sebagai jagoan-jagoan dalam kancah perpolitikan tanah air. Salah satu perdebatan yang muncul itu adalah ketika Faisal Assegaf mengatakan bahwa Jokowi itu adalah sampah. Sampah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan dipertajam oleh Irma Suryani bahwa mungkin saja Faisal Assegaf ingin mempertajam pernyataan sampah itu dengan mengatakan Jokowi itu virus bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Antara sampah dengan virus itu tidak ada bedanya. Paling tidak keduanya hendak memberikan sebuah sinyal bahwa Prabowo tidak independen, Prabowo tidak merdeka. Prabowo dipengaruhi bahkan ada di ketiak seorang Joko Widodo. Sampah-sampah itu adalah para loyalis Jokowi yang masih bercokol dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Dan itu membuat akhirnya Prabowo tidak leluasa dalam memainkan tugasnya sebagai seorang presiden. Padahal Prabowo adalah seorang presiden definitif yang memiliki hak prerogatif besar yang itu harus kita tempatkan secara kritis bahwa Prabowo harusnya bisa menjadi seorang aktor politik yang menjadi penentu dari berbagai macam dinamika kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Tetapi ketika ada sampah, yaitu sampah Jokowi, itu membuat seorang Prabowo kehilangan segala sesuatu. Bahkan ini yang membuat akhirnya kita memandang paling tidak dalam catatan dan kacamata seorang Faisal Assegaf bahwa pandangan kita terhadap Prabowo bisa sangat melemahkan keberadaan Prabowo sebagai the real presiden hari ini. Nah, teman-teman, saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan Faisal Assegaf itu 100% salah. Saya katakan sekali lagi 100% salah. Mengapa 100% salah? Karena memang Jokowi tidak pernah
akan menjadi sampah bagi seorang Prabowo Subianto. Saya sekalipun tidak mengenal mereka baik, tetapi apa yang ditunjukkan lewat gestur berpolitik dan lewat bagaimana mereka memposisikan ketika bertemu, masing-masing menunjukkan sikap respek dan hormat. Dan Jokowi telah menegaskan bahwa sebagaimana ia dulu menjadi presiden tidak mau diganggu hak prerogatifnya, maka ia juga tidak akan mengganggu hak prerogatif seorang Prabowo ketika menjadi presiden definitif. Inilah teman-teman sikap saling hormat dan respek, dan itulah yang memang harus kita bangun sebagai pandangan yang sangat apresiatif dan positif terhadap para presiden yang memimpin Indonesia, tanpa pernah harus kita menciderai salah satu dari mereka sebagai orang-orang yang telah memiliki kesempatan mendharma baktikan tugas mereka sebagai presiden ketika kesempatan itu diberikan kepada mereka. Disinilah teman-teman, apa yang dikatakan oleh seorang Faisal Assegaf ini justru sangat membuat kita prihatin bahwa lagi-lagi sistematis sekali kita membayangkan para pengamat politik kita yang kerjanya hanya nyinyir belaka, itu mengkapitalisasi pandangan yang disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berulang-ulang. Lagi-lagi Jokowi, lagi-lagi Jokowi. Bahkan Irma Suryani katakan orang Kudisan pun atau orang Panuan pun harus itu tuduhannya diarahkan pada Jokowi. Sesuatu yang sangat nista sekali bahwa seorang yang terpelajar, orang yang punya berbagai macam pengalaman dalam dunia pendidikan tetapi cuma mengkapitalisasi dan mengumbar kebencian demi kebencian. Saya ingin katakan ini sebagai sebuah pengkhianatan kaum intelektual. Kita menyaksikan bahwa para intelektual kita justru mengkhianati apa yang baik yang publik luas percayakan kepada mereka, bahwa mereka harusnya menjadi seorang edukator, seorang pencerah dalam hidup berdemokrasi kita yang hari ini memang tidak baik-baik saja. Karena itu, teman-teman, mari tetap memandang bahwa Jokowi itu tidak pernah akan senista itu terhadap seorang Prabowo. Mereka bersahabat kental. Politik persahabatan di antara dua orang ini adalah kekuatan dalam rangka membayangkan masing-masing punya tugas kapasitasnya. Itulah yang kita maknai ketika dua orang ini bertemu, ketika mereka bersama-sama menyaksikan kegembiraan Hatta Rajasa yang mengundang tokoh-tokoh bangsa ini untuk hadir ketika ia ngunduh mantu. Ia dalam hal ini Jokowi diperteguh pernyataannya soal cawe-cawe. Dan Prabowo mengatakan cawe-cawe itu penting karena cawe-cawe itu menandakan bahwa kita memiliki pandangan yang sama sebagai orang yang sama-sama mencintai NKRI kita. Cawe-cawe dibutuhkan oleh siapapun termasuk Pak Jokowi, Pak SBY yang datang pada acara itu atau siapapun yang ingin berkontribusi. Semua orang harus cawe-cawe, semua orang harus mau ambil peran dalam kapasitasnya dan kemampuannya dan kompetensinya untuk turut membesarkan hidup berbangsa dan bernegara kita. Apa yang salah ketika Jokowi dan Prabowo saling menunjukkan sikap, saling memperkuat hubungan di antara mereka? Mengapa kita selalu sewot dan selalu tidak tenang ketika Jokowi dan Prabowo itu saling menunjukkan respek dan hormat di antara mereka? Kita selalu menuduh bahwa kedua tokoh ini harus dipisahkan dan targetnya adalah menciderai Jokowi untuk dijadikan target dalam penegakan hukum terkait dengan berbagai macam isu di seputar Jokowi adalah orang yang punya andil merusak tatanan hukum dan politik dan demokrasi di tanah air kita. Kita harus menahan diri, dan kali ini apa yang dikatakan bahwa Jokowi itu sampah oleh Faisal Assegaf 100% benar, 100 bahkan 200 atau bahkan 1000% pernyataan Faisal Assegaf salah besar. Dan satu pesan kecil untuk Bang atau Bung Faisal Assegaf. Ketika Anda membangun narasi politik yang penuh dengan kebencian, percayalah orang yang hanya menebar kebencian itu akan dimakan oleh kebencian itu sendiri. Orang itu justru akan menelan pil pahit, tidak akan berhasil
dalam rangka menghancurkan siapapun yang ditarget, termasuk Jokowi, tidak akan hancur, malah beroleh simpati. Dan kita melihat cawe-cawe siapapun, termasuk Jokowi, lagi-lagi tujuannya adalah bukan menjadi sampah bagi Prabowo atau menjadi virus bagi Prabowo, tapi untuk memperkuat NKRI yang kita sama-sama cintai.